Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel kesayangan Anda nih. Muji diri sendiri boleh kan ya? Nah, kali ini saya bakal sajikan makanan. Efek puasa, jadi ingat makanan. Saya sajikan PC gaming murah di bawah 2 juta. Wow, murah banget. Ya, jatuhnya ini masuk kategori carry hore beneran nih. Nah, bagi kalian yang nggak sengaja mampir ke channel ini, wajib pencet tombol merahnya. Kalau nggak dosa loh. Kalian juga loncengnya biar berdering. Hehehe. Harga PC ini kalau ditotalin nggak nyampe 2 juta, masih di bawah 2 juta. Dan gimana kemampuan buat gamingnya? Silahkan kalian tonton sampai habis ya. Langsung aja nih, biar kalian nggak kepanasan. Maksudnya penasaran ya. Saya jabarin satu persatu perangkat komputernya. Ingat, ini part PC-nya bekas ya, bukan baru. Untuk harga sendiri nggak mengikat, bisa jadi lebih murah atau malah lebih mahal, tergantung amal ibadah. Core i3 3240 3,4 GHz, Core 2 4 thread. Nah, prosesor ini rilis akhir tahun 2012 yang lalu. Angka 3 di awal menandakan generasi prosesor tersebut, yang berarti Core i3 ini generasi ketiga. Ingat, angka pertama itu menandakan generasinya ya. Dulu sih harganya di atas 1 juta ya, mungkin kisaran 1,6 juta. Nah, sekarang kalian bisa dapat harga bekasnya di kisaran 220.000 rupiah. Wow, murah banget. Murah dong, kan jadul ya. ECS H61. ECS ini salah satu merek yang kasih harga murah dan merupakan pemain lama. Jadi bagi pengguna PC zamannya Core 2 Duo atau Core Duo pasti tahu merek ini. Cuma sayangnya rasanya merek ECS sudah nggak mengeluarkan lagi Mobo untuk prosesor generasi ke-6. Kalau saya nggak salah ingat ya. Harga bekasnya di kisaran 300 ribuan. Nah, salah satu yang saya nggak suka dari motherboard ECS ini adalah layout Mobonya yang bener-bener nggak bagus ya. Jadi mau gimana pun kita ngatur kabel-kabelnya, tetap aja nanti kelihatannya agak rapi di motherboard ini. Samsung 4GB DDR3x2 dengan total 8GB. Saya nggak nemu tipe yang sama untuk bekasnya ya, tapi harga bekasnya itu kurang lebih sama dan kebetulan ini juga masih PC 10600 yang mana lebih lambat dibandingkan PC 12800. Harga RAM 8GB dual channel ini di kisaran 300 ribuan. Kalau kalian ada niatan buat upgrade RAM lagi, silahkan beli satu keping 8GB DDR3, jangan dual channel karena motherboard ini cuma ada 2 slot. Jadi usahakan kalian beli satu keping, nanti sisanya beli lagi ya. Harddisk Seagate 500GB. Alasan kenapa pilih harddisk ketimbang SSD ya karena buat neken budget. Kalau neken casing kan bisa penyok nih. Sorry bercanda. Nah, harga harddisk 500GB ini murah banget ya, di rentang 110.000 rupiah. Kalau barunya itu di kisaran 200 ribuan. Letek Nvidia GT 740 2GB DDR5 128 bit. Nah, VGA ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya dan hasilnya cukup baik buat bermain game. Harga bekasnya variatif ya, tapi saya nemu merek yang sama. Harga bekasnya itu di kisaran 800.000 rupiah. Murah, mahal. Itu menurut saya. Murah itu kalau GT 740 2GB DDR5 hanya 300.000 rupiah. Casing Simbada plus power supply 380 watt. Bagi pengguna PC jadul, yakin deh tahu betul merek satu ini. Dulu sih keren banget ya, bahkan saya sering set PC pakai merek satu ini. Tapi yang udah ada akriliknya, walaupun nggak polosan, ada tulisan gede SB, bukan Susilo Bambang Yudhoyono ya, tapi Simbada SB itu. Harga bekas casing ini hanya di kisaran 175.000 rupiah dan itu pun udah dibonusin power supply. Sayangnya power supply-nya ini sepertinya udah diganti ya, merek Advance. CPU cooler Intel. Ya karena kita beli prosesor nggak dikasih cooler ya terpaksa kita beli lagi coolernya. Dan harganya pun cukup murah ya, di kisaran 20.000 rupiah aja. Biar kata pakai stok cooler, toh i3 nggak terlalu panas-panas amat ya, jadi cukup aman pakai cooler seperti ini. Thermal pasta. Nah, ini adalah wajib ya, kalau kalian beli bekas terus nggak dikasih pastanya, kalian wajib beli pasta lagi. Di sini saya pakai Deepcool Z5. Kalau mau murah itu pakai Deepcool Z3. Nah, Deepcool Z5 ini sendiri harganya di kisaran 70 sampai 8.000 rupiah. Oke, lanjut sekarang kita rakit PC-nya. Seperti biasanya, saya selalu memasang 3 perangkat ini ke motherboard, prosesor, RAM, dan cooler. Untuk membuka pengunci prosesor ini, silakan kalian tekan besinya dan lepaskan dari kaitannya. Lanjut angkat ke atas dan biarkan dengan posisi tersebut. Namanya juga mau dimasukin prosesor kan? Harus kebuka dong. Ayo, jangan mikir macem-macem nih, puasa lo. Seperti biasa, untuk pasang prosesor tinggal ingat yang namanya segitiga. Cocokkan dengan yang ada di soket prosesor dan pegang prosesor seperti ini ya, biar kalian gak kesulitan pas mau masukin ke dalam soketnya.
Kalau dirasa udah masuk, tinggal kunci kembali pengunci prosesor ya. Masukkan terlebih dahulu lubang ini dan terus tekan besi penguncinya sambil dikaitkan kembali. Siapkan pasta dan taruh pasta secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Untuk Intel nggak perlu diratain, nanti rata sendiri. Lanjut kalian siapkan pengunci coolernya dengan posisi seperti yang ada di video. Semua pengunci harus di posisi yang sama. Oke lanjut, sekarang kalian masukkan pengunci berwarna putih ini ke lubang motherboard terlebih dahulu. Kalau udah dipastikan masuk, tinggal kalian tekan penguncinya sampai bunyi celetik. Dan lakukan untuk semua penguncinya ya. Sekarang kita pasangkan power kipas cooler 4 pinnya. Terlihat ada dua pilihan di motherboard ini, ada CPU fan dan syspan. Nah, CPU fan berarti cooler prosesor, sedangkan syspan itu untuk kipas casing. Silahkan kalian masukkan ke CPU fan dan saya yakin kalian bakal pas masukin ke konektor 4 pinnya. Rapikan terlebih dahulu kabel CPU cooler ini biar nggak mengganggu pemasangan RAM. Karena di sini kita pakai RAM dual channel dan motherboard ini cuma ada 2 slot. Silahkan dibuka semua pengunci RAM-nya. Pasang RAM dengan cara mencocokkan pin RAM dengan slot RAM, dengan cara menekan ujung RAM baik kanan dan kiri sampai bunyi klik. Ya lanjut pemasangan power supply. Nah casing murah begini power supply-nya itu posisinya berada di atas. Kalau casing gaming itu kebanyakan power supply berada di bawah. Ya namanya murah meriah nih, masa minta lebih ya nggak? Masukkan power supply ke tempatnya dan posisikan seperti yang ada di video. Tinggal kalian pasang 4 baut pengunci power supply ini. Bentuk bautnya seperti ini ya, dan baut ini bisa dipakai untuk hard disk, VGA maupun power supply. Sedangkan motherboard itu beda ya. Oke lanjut pemasangan back panel motherboard. Posisikan seperti yang di video. Ingat lubang audio itu posisinya di kanan ya. Kalau kita lihat dengan posisi kayak gini. Kalau kalian melihat dari atas itu jatuhnya di bawah. Masukkan dan pastikan pinggiran back panelnya itu di posisi luar. Kalian tekan dari dalam agar benar-benar terkunci di casing. Kekurangan casing murah ini terkadang bikin kita sedikit kesulitan hanya untuk pasang back panel doang. Sebelum memasang motherboard ini ke casing, pastikan dudukan motherboard ini udah dipasang. Nah karena motherboard ini ukurannya lebih kecil dibanding standar ukuran micro ATX, jadi kalian cukup memasang 4 baut dudukan motherboard di casing ini. Sekarang angkat motherboard yang mungil ini dengan cara memegang cooler prosesornya. Masukkan secara perlahan dan pastikan input output motherboard itu udah pas di back panel. Siapkan 4 baut pengunci motherboard, bentuknya lebih kecil dibanding power supply dan ada cincinnya. Lanjut dipasang 4 baut pengunci ini dan dikunci jangan terlalu kenceng ya. Oke, kita pasang kabel-kabel dari power supply ini ke motherboard. Yang pertama pasang kabel power processor 4 pin. Posisi pengunci konektor ini ada di bawah ya. Kalau motherboard sekarang rata-rata penguncinya ada di atas. Lanjut pasang kabel power 24 pin ini dengan pengunci ada di sebelah kanan. Pastikan power 24 ini terpasang dengan baik, jangan sampai renggang. Harus rapet, karena kalau seandainya renggang takutnya arusnya nggak masuk dengan baik. Biar kata nih guys nggak ada kabel manajemen, ya nggak ada salahnya kalian rapikan terlebih dahulu kabel-kabelnya biar sirkulasi udara di casing ini cukup terjaga ya. Ya kita pasang HD audio bagian depan nih. Terlihat di sini ada bagian yang nggak ada lubangnya. Nah, kalian cocokkan di motherboard dan posisi konektor HD audio di Mobo ini agak aneh. Posisinya itu ke arah bawah ya, kayak mau jatuh. Dan silakan kalian masukkan ke konektor HD audio seperti yang ada di video. Oke, lanjut pasang kabel USB 2.0 bagian depan. Dan lagi-lagi posisi konektor USB-nya ini ada di tengah-tengah motherboard. Layout motherboard ini memang benar-benar keren. Saking kerennya bikin kabel jadi berantakan. Silahkan kalian pasang dan terakhir kabel power, reset, HDD LED dan power LED plus minus. Power on off di motherboard ini ada di bawah RAM. Keren nggak tuh? Dan lebih parah lagi posisinya itu nggak seperti pada umumnya. Ya urutan umumnya seperti ini ya. Di atas itu power LED plus minus, kemudian sebelahnya itu power. Nah di bawah power LED plus minus itu ada HDD LED dan sebelahnya reset. Kalau ini pin atas itu reset sama HDD LED. Pin bawah power sama power min dan plus. Gimana? Keren nggak layout motherboard ini? Oke lanjut, sekarang kita pasang kabel SATA ini dan posisinya nggak kalah keren. Ada di tengah-tengah motherboard dan ini jumlahnya ada 4 ya. Nggak kebayang kalau kalian punya 4 hard disk dipasang di motherboard ini. Kelihatan banget tuh urat-urat dari kabel ini. Masukkan kabel SATA ini di port SATA 1 ya. Sekarang kita pasang VGA card-nya. Karena layout motherboard ini keren, ya kalian harus pasang secara hati-hati VGA card-nya karena cukup banyak kabel yang melintang di motherboard ini.
Dan langkah terakhir adalah memasang harddisk 500GB ini ke dalam casing. Nah, tempat pemasangan harddisk di casing ini pun gak kalah keren dengan motherboardnya. Jadi memang sejodoh nih casing dengan motherboard. Posisinya itu di tengah-tengah loh. Jadi mesti hati-hati nih, karena cukup banyak kabel-kabel yang mengganggu. Kalau udah tinggal kalian pasang baut pengunci. Sebenarnya kalau mau bagus itu dikunci kanan maupun kiri. Tapi ini nggak masalah ya, kita kunci yang bagian kirinya aja. Cukup 2 baut penguncinya. Jangan lupa nih, pasang kabel SATA dan power SATA-nya di harddisk ini. Nah, untuk merapikan kabel-kabel ini ya seperti biasa saya menggunakan kabel tis berwarna hitam. Ya, akhirnya udah kelar nih, saatnya berbuka puasa. Maksudnya bermain game. Di sini saya pakai Windows 10 64 bit, kemudian menggunakan driver paling baru khusus VGA Nvidia GT 740 ini. Dan saya menguji cobanya di monitor dengan resolusi 1080p. Oke, lanjut kita bahas satu persatu terlebih dahulu gamenya. PES 2021 update. Saya udah mencoba beberapa settingan resolusi untuk VGA GT 740 ini. Dan 1600x900 adalah settingan yang paling enak dipakai. Dengan frame rate di set 30 fps, render low, game lancar jaya. Cuma jelasnya karena saya udah pernah membahas masalah kemampuan GT 740 ini, VGA ini paling nyaman bermain di resolusi 720p. Call of Duty World War 2, game perang satu ini masih cukup bisa dimainkan di resolusi 1080p dengan catatan settingan low semua. Dan itu pun kalau lagi battle dan banyak bom segala macam, frame rate bisa drop di bawah 30 fps. Hasil ini nggak beda jauh di tes di PC dengan spek yang lebih bagus ya. Ya karena emang kemampuan VGA udah kurang buat resolusi 1080p ini. GTA 5, lanjut game jadul di VGA jadul. Biar kata nih game lawas, tapi soal grafis nggak kalah keren dengan game-game terbaru loh. Racikan PC kali ini berhasil memainkan game ini dengan cukup mulus di resolusi 1080p, set normal dengan 30-40an fps. Need for Speed Heat, jangan berharap bisa memainkan game ini dengan mulus di PC ini. PC ini mesti mengalah dengan game Need for Speed Heat. Mau settingan paling low sekalipun, frame rate berada di bawah 20 fps. Parah bener. Cuma kalau kalian naik ke GTX 750 Ti, saya yakin bakal bisa dimainkan dengan lancar di PC ini. Oke, game satu ini tergolong game baru ya. Jadi harap-harap cemas bisa main atau enggak. Spek minimal yang dipinta game ini itu di atas jauh sama PC ini. Karena game ini minta prosesor minimal i5 Gen 2 versi K ya. Dan VGA-nya itu GTX 780. Seri GT kelas tinggi loh. Lah ini kita pakai GT series kelas Kirihori. Jadi mau set gimana pun gamenya tetap nggak nyaman dimainkan. Anggap saja gagal dimainkan. Ya beberapa game nggak bisa diuji coba di PC ini karena keterbatasan dukungan DirectX 12. VGA ini cuma mentok di DirectX 11. Sedangkan ada game yang mewajibkan teknologi DirectX 12. So kalian harus gigit mouse ya kalau mau main game DirectX 12. Gigit jari maksudnya. Kecuali ada pilihan bisa running di DirectX 11 atau DirectX 12, misalnya seperti GTA 5 yang bisa running di DirectX 10 ataupun DirectX 11. Bagi yang penasaran gimana hasilnya ketika main game online sekelas Genshin Impact dan Valorant, silahkan kalian cek di deskripsi. Saya udah bahas kemampuan VGA ini dengan spesifikasi yang lain. Toh hasilnya nggak beda jauh ya, dan jelas PC spek ini masih bisa lancar memainkan Valorant dan Genshin Impact. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan rakit PC gaming Kirihori di bawah 2 juta. Jangan lupa yang baru mampir bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.